hari ini? Nah, sebelumnya di sini ada yang nggak hadir? Berapa orang? 4 orang. Atas nama siapa? Nggak dispen, ada 2 orang. 4 orang dispensasi. Kalau Bapak boleh tahu siapa saja yang nggak hadir? Adiaka, Evan, Sudayu, siapa? Oh, Gandhi ya. Dia tadi kebetulan ada sempat juga ikut sama Pak. Jadi hari ini 4 orang sudah hadir dari 36, 32 yang hadir ya. Nah, untuk minggu lalu bagaimana materi yang sudah Pak sampaikan? Kira-kira ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Jadi terkait dengan bagaimana kita belajar efektif ya pakai bahasa Inggris kemarin. Tadi semuanya sudah paham ya. Nah, tapi sebelumnya di sini gini ya, karena hari sudah mulai siang ya. Hari sudah mulai siang, pasti semuanya ngantuk ya. Nah, jadi Pak di sini kebetulan ada sebuah permainan ya. Sebuah permainan namanya ikuti bentuknya. Oke. Ikuti bentuknya. Kalau nanti Pak bilang menara gitu ya. Pak bilang menara, kalian posisikan berdiri satu kaki ya, tangannya naik, kemudian bilang piu 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 piu. Kenapa harus piu piu? Karena di menara itu ada lampu. Ya, saya ulangi. Sudah paham ya? Oke. Kalau traffic light atau begini ya, kalau traffic light ya otomatis dia berjejer seperti itu ya. Bentar pada ya. Oke, bisa dipahami? Berikutnya menara. Kemudian berkumpul. Kelompok belajar kalian ya. Silakan duduk sesuai pola emosi. Oke. Ya, kalau misalkan kita berbicara masalah emosi, tentu saja ada hal yang tersirat dalam gambaran pikiran kalian kan. Nah, kira-kira apa sih yang kalian pikirkan tentang emosi? Gimana perasaan? Oke. Apalagi? Respon terhadap situasi. Kemudian mental. Apalagi? Perilaku. Oke, pada dasarnya semuanya benar sekali ya. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang apa itu emosi. Nah, di sini tujuan dari pelaksanaan layanan yang Pak berikan ini adalah nanti setelah kalian selesai mendapatkan pembelajaran ini ya dari pelayanan ini, Pak harapkan kalian dapat mengenali berbagai macam emosi yang dimiliki serta saya pahami ya. Nah, sekarang bagaimana? Kalian sudah siap untuk mengikuti layanan mereka ini? Siap ya? Siap. Oke. Nah, sebelumnya Pak minta kalian untuk menyiapkan selembar kertas. Oke. Ya. Oke, sudah siap? Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang harus kita lakukan ya sebelum kita berpembelajaran. Nah, yang pertama
bertahap bahwa kertas yang kalian pegang ini adalah emosi kalian. Nah, dalam pelaksanaannya nanti Pak akan membacakan cerita dari cerita tersebut. Kalian boleh merespon emosi kalian terhadap kertas yang kalian bawa. Bila kalian merasa kesal, ya silakan remas kertas tersebut. Ya, semakin kalian kesal sekali, gitu ya, remasnya, gitu ya. Tapi kalau sedikit, ya pelan-pelan saja. Oke. Kemudian kalau misalkan kalian merasa marah, gitu ya, robeklah kertas itu, betul, robek kertasnya, ya. Pagi yang cerah, langit biru membentang. Rio, seorang siswa SMA, berangkat ke sekolah dengan sepeda kesayangannya. Di tas ranselnya, ia membawa bahan-bahan untuk praktik sains yang sudah ia siapkan semalam. Ia sangat bersemangat. Ini adalah proyek kelompok yang akan menjadi penentu nilai akhir. Dan Rio yakin kelompoknya akan mendapatkan nilai sempurna. Ia mengayuh sepeda dengan senyum lebar, membayangkan presentasinya yang sukses. Oke, masih aman. Beberapa menit aja ya. Oke. Rio pun duduk di bangkunya dan bersiap mengikuti pembelajaran. Namun, saat akan mengeluarkan bahan-bahan praktik dari tas, ia sadar tasnya terasa ringan. Ia mencari-cari dengan panik. Ya, tas yang berisi semua bahan dan laporan yang sudah ia siapkan tertinggal. Ya, Rio merasa hampa. Semua kerja kerasnya seolah sia-sia. Ia membayangkan kegagalan proyek yang sudah di depan mata. Ya, oke. Namun Rio tidak patah semangat. Ia tetap ingin melanjutkan mempresentasikan laporannya tanpa menggunakan bahan dan laporan yang sudah disiapkan sebelumnya. Pak Guru pun mengapresiasi niat Rio untuk tetap bertanggung jawab pada tugasnya. Lalu Rio pun mempresentasikan laporannya dengan semangat. Ya. Namun saat presentasi sudah hampir mencapai puncaknya, tiba-tiba terdengar suara speaker sekolah memanggil nama Rio untuk datang ke ruang guru. Rio terdiam sebentar. Dia hanya berpikir, presentasi yang sudah berjalan lancar harus terjeda karena ada panggilan ke ruang guru. Rio bertanya-tanya, kenapa dia dipanggil ke ruang guru? Setelah tiba di ruang guru, Rio disambut oleh guru BK yang mengatakan bahwa orang tua Rio datang ke sekolah. Ya, oke. Setelah Rio masuk ke lobi sekolah, ia melihat ibunya sudah duduk di sofa yang disediakan di lobi sekolah. Dan alangkah kagetnya, ia melihat bahan-bahan dan laporan yang ia tinggalkan dibawa oleh ibu Rio. Ya. Ibunya pun mengatakan sengaja mengantarkan bahan dan laporan milik Rio karena ibunya melihat Rio meninggalkannya di meja makan saat sarapan tadi pagi. Ya. Nah, Rio pun sangat senang dan kembali ke kelas dengan bahan-bahan serta laporan yang sudah dia siapkan dengan matang. Akhirnya presentasi laporan yang sebelumnya hampir kacau dapat diselesaikan dengan baik karena bahan dan laporan yang dibawakan oleh ibu Rio. Oke? Nah, bagaimana? Ya. Lanjut, ada yang lanjut? Ada yang lanjut nih, wah, oke. Kemudian, apakah Anda merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Ya. Ada yang menyesal? Ya. Oke. Ada yang tidak menyesal? Ada? Minta lagi. Oke. Kemudian jika misalkan ya kertas yang kalian bawa itu adalah orang-orang yang kalian teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian. Nah, bagaimana harusnya kalian bersikap? Harus nggak dirobek-robek? Ada nggak yang punya pemahaman yang lebih? Kurang lebih sama.
Ya, kalau yang kalian rasakan biasanya seperti apa? Oke, membludak. Ya, artinya terhadap respon terhadap sesuatu ya, benar ya. Oke, berarti tidak seketika kalian diam langsung, wah saya marah. Enggak ya, tidak ada ya. Oke, pasti ada sesuatu hal yang terjadi ya, ada peristiwa sehingga memicu emosi atau mungkin ya memicu emosi diri kita, kayak itu senang, sedih, gitu kan. Nah, kalau misalkan saya tanya di antara kalian, emosi itu yang kalian kenal ada berapa sih? Kalian tahu? Ada 6. Apa aja itu? Marah. Oke, yang bisa coba angkat tangannya. Oke, ya. Yang pertama ada marah, Ya. takut, jijik, senang, sedih, dan terkejut. Marah, Takut, jijik, senang, sedih, dan terkejut. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang lain? Tepuk tangan dong untuk Budi. Baik kan? Ada nggak? Nah, sini sampai bisik-bisik. Nah, boleh diceritakan sedikit lah. Gimana? Ya? Pernah? Enggak? Pernah. Oke. Kira-kira yang kamu rasakan gimana? Langsung ya. Artinya pernah mengalami seperti itu ya. Nah, ketika kamu mengalami peristiwa itu, yang ada dalam pikiranmu apa? Campur aduk, tidak bisa dikendalikan. Tiba-tiba aja langsung meledak, gitu. Tapi tiba-tiba senang, ada hal senang nggak yang bikin kamu tiba-tiba baca? Ya? Ada, langsung reda ya? Nggak terlalu, artinya masih terbawa jadinya. Tapi cenderung kalian lebih sering stabilizer atau termometer? Termometer. Nah, setelah kalian tahu sekarang, apakah kalian ingin tetap menjadi termometer atau menjadi stabilizer sekarang? Ya, ingin jadi stabilizer ya? Nah, artinya bagaimanapun situasi yang ada, ya kita calm down. Ya, calm aja, gitu loh. Ya, calm aja, stay cool aja, gitu kan? Tenang saja, respon marah tidak, respon senang juga tidak, gitu kan? Tapi semuanya self controlnya lepas, gitu ya. Kemudian self regulation lepas, kemudian problem solvingnya lepas, apalagi logikanya jalan-jalan, gitu loh. Ya, inilah yang namanya posisi feel. Nanti kalau kamu masih menangis, gitu kan? Wah, ini feel nih. Ayo, ya, itu benar. Logika, gitu kan? Logika mana logika? Oh, self control. Benar, ya. Self control pada diri sendiri, gitu ya. Inilah namanya permainan buka tutup ya. Oke. Nah, yang terakhir, ketika semuanya sudah lepas, sudah terkontrol, ya. Di sini disebut dengan kondisi react atau reaction, ya, reaksi. Nah, otomatis Nah, untuk video yang pertama, si ibu dalam kondisi apa? Neokortex atau kondisi think. Ya, ingat, think, ya, feel, react, ya. Oke. Jadi si ibu kondisinya think. Sepakat ya? Kemudian si anak kondisinya feel, betul sekali ya. Oke, kenapa pilih satu? Ayo. Oke. Dalam hitungan ketiga, silakan ambil kertas yang mau kamu ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Semuanya sudah semuanya? Nah. Sekarang tugas kalian
kalian di sini sesuai kelompok. Nah, kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1 di sana tugasnya adalah buatlah peta emosi, ya. Nah, nanti sudah kita pelajari bersama peta emosi ya. Nah, kita akan lihat peta, silakan buat peta emosinya. Kemudian untuk kelompok kedua, buatlah roda pilihan, ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 depan di sini buat roda pilihan, ya. Tadi kan sudah kita pelajari juga roda pilihan, ya. Nah, sekarang untuk kelompok 3, buatlah simulasi mengelola emosi dengan metode membuka dan menutup genggaman tangan, ya. Oke, saya kelompok 3. Oke, paham ya? Ini adalah membuat simulasi, ya, buat drama. Oke. Kelompok 4, buatlah simulasi mengelola emosi dengan metode tanya, ya. Jadi tadi kan sudah metode tanya sudah ya. Nah, jadi silakan kalian buat sebuah cerita tentang bagaimana mengelola emosi dengan metode tanya. Oke. Silakan. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi pada kesempatan ini baik. Jadi itu tadi adalah penyampaian dari hasil karya kelompok 2 ya terkait dengan roda pilihan. Nah, di sini disampaikan tadi bahwa roda pilihan ini adalah terkait masalah emosi marah gitu ya. Oke, ketika mengalami marah ya, marah. Jadi pilihan yang bisa dilakukan pertama itu tadi adalah hitung sampai mengubah sudut pandang dan tarik nafas yang dalam. Seperti itu. Baik, jadi seperti itu dari kelompok 2. Kira-kira dari kelompok lain apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Sudah pas? Sudah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kelompok 2 silakan duduk. Ya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai cara mengelola emosi. Dari pemaparan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa emosi merupakan hal yang wajar, namun kemampuan kita dalam mengendalikan emosi akan sangat menentukan sikap hubungan dengan orang lain serta kualitas hidup kita. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami akhiri, izinkan kami menyampaikan sebuah kutipan. Kendalikan emosi sebelum emosi yang mengendalikanmu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, tepuk tangan untuk Berdiri. Mulai. Atur para mesanti. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi.